Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya, bab 21, bab tasatturu fil ghusli 'indan nas. Bab tentang bertasattur, yaitu mengambil penghalang tatkala ada orang lain, di hadapan orang lain selain istri, tentunya selain istri. Mandi kalau sendirian dalam kondisi tidak berpakaian boleh, sebagaimana pernah kita jelaskan ya. Tentu yang lebih afdal adalah dengan menutup aurat, tetapi boleh sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian mandi tidak menutup aurat sama sekali di hadapan istri, maka ini jelas boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi tidak berpakaian sama sekali di hadapan Aisyah, di hadapan Maimunah, sebagaimana dari hadis yang telah kita sebutkan. Adapun mandi di hadapan orang lain, maka bertasattur, memakai penghalang. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Nadhr maula Umar bin Ubaidillah anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu. Bahwasanya Abu Murrah maulanya Ummi Hani binti Abi Talib. Jadi Ali bin Abi Talib punya saudari perempuan namanya Ummu Hani. Ali bin Abi Talib namanya Ummu Hani binti Abi Talib. Annahu sami'a Ummu Hani binti Abi Talib taqul, Ummu Hani bercerita, "Dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi." Aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Fawajadtuhu yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu. Aku mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mandi, sementara Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka masih kerabat ya. Apalagi Ummu Hani adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Hani adalah iparnya Fatimah ya. Karena Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Faqala man hadhihi? Nabi bertanya, siapa yang datang? Faqultu ana Ummu Hani. Aku adalah Ummu Hani ya. Ini dalil bahwasanya Nabi mandi ya, tidak berpakaian terus ditutupi oleh Fatimah. Ya, Fatimah. Dan Nabi sedang mandi, Nabi berbicara dengan orang lain. Ini dalil bahwasanya seorang di kamar mandi boleh berbicara kalau ada keperluan. Meskipun dalam kondisi tidak berpakaian, kalau ada keperluan boleh berbicara. Kemudian juga dalil bahwasanya Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu siapa yang datang, ya. Makanya beliau tanya, "Siapa yang datang?" Maka Ummu Hani menjawab, "Ana Ummu Hani." Aku adalah Ummu Hani, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh seorang mandi ya tertutup sebagian, tidak seluruhnya. Sebagian tidak seluruhnya boleh ya, karena Ummu Hani melihat Nabi ya, mungkin bagian atas Nabi tutup bagian bawah sehingga beliau mengenal itu Nabi sedang mandi. Wallahu alam bissawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdan, kata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami Al-Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad an Quraib an Ibni Abbas an Maimunata radhiyallahu taala anha, dari Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Satartu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu minal janabah fa ghassala yadayhi." Aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang mandi janabah. Fa ghassala yadayhi, maka Nabi mencuci kedua tangannya, thumma sabba bi yaminihi ala shimali fa ghassala farjahu. Dan ini sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang. Maka Nabi kemudian menuangkan bejana air dengan tangan kanannya untuk menumpahi tangan kirinya. Kemudian Nabi mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, wa ma asabahu, dan kotoran yang ada di sekitar kemaluannya ya. Thumma masa biyadi alal haid awil ardi, kemudian beliau pun mengusapkan tangan kirinya tersebut di atas tembok atau di tanah. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salat ghayra rijlaihi, kemudian beliau pun berwudu sebagaimana wudu hendak salat selain kedua kakinya belum beliau cuci. Thumma afadha ala jasadihil ma'a, kemudian beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tanaha, kemudian Nabi berpindah sedikit. Fa ghassala qadamaihi, kemudian dia pun mencuci kedua tangannya. Ini dalil
bahwasanya Nabi mandi tidak berpakaian dan dilihat oleh siapa? Maimunah. Makanya Maimunah mengatakan Nabi pun begini, Nabi pun begini, Nabi mencuci kemaluannya, semua dilihat oleh apa? Maimunah, dan ditutup oleh Maimunah radhiyallahu taala anha, ya. Kalau ternyata Nabi tertutup auratnya ketika mandi, enggak perlu Maimunah menutupnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang mandi tidak berpakaian di hadapan istri tidak ada masalah. Ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah sampaikan tatkala ada seorang bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apakah seorang boleh melihat pasangannya, melihat kemaluan pasangannya, seorang lelaki melihat pasangan kemaluan istrinya atau sebaliknya?" Maka Aisyah menyebutkan hadis, "Kuntu aktasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya min ina'in wahid." Kami dahulu, saya dan Nabi pernah mandi bareng dari satu tempayan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalil bahwasanya nas tegas bahwasanya laki-laki dan wanita boleh mandi bareng, telanjang, kemudian saling melihat di antara mereka. Tapi kita lanjutkan. Bab idza talamatil mar'atu. Bab jika seorang wanita mimpi berjima, mimpi basah, ya. Entah basah atau tidak, yang penting mimpi berjima. Ihtalamatil mar'atu artinya wanita mimpi berjima. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah ummul mukminin. Dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin. Seluruh istri Nabi disebut dengan ummul mukminin. Wa azwaju ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ummu Salamah berkata, "Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah." Telah datang Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tetapi Anas bin Malik bapaknya meninggal dalam kondisi non muslim. Ya, meninggal dalam kondisi abinya Anas meninggal dalam kondisi non muslim. Maka setelah itu Ummu Sulaim menikah dengan lelaki yang lain namanya Abu Talhah. Ya, waktu Abu Talhah waktu masih kafir, kemudian melamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, "Saya mau menikah dengan engkau dengan syarat kau masuk Islam." Maharnya masuk apa? Islam. Akhirnya Abu Talhah, ya, karena cinta kepada Ummu Sulaim, akhirnya dia masuk apa? Islam. Kemudian dia menjadi seorang pejuang luar biasa, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Dia kasih mukaddimah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran." Artinya dia ingin menanyakan sesuatu perkara yang mungkin malu untuk disampaikan, tetapi ini karena ini masalah agama, masalah al-haq, maka sebagaimana Allah tidak malu menyampaikan al-haq, maka aku pun tidak malu untuk bertanya tentang masalah kewanitaan ini. Maka dia kasih mukaddimah, kata dia, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin idza hiyah talamat. Apakah seorang wanita wajib untuk mandi junub jika dia mimpi berhubungan dengan lelaki? Faqala Rasulullah sallam, kata Rasulullah sallam, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, wajib kalau dia melihat air. Artinya waktu dia bangun dia melihat basah di kemaluannya, ada air yang keluar, ya, maka dia wajib untuk mandi junub, ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan, ya, dalam banyak lafal, di antaranya ketika Ummu Sulaim bertanya, "Atahtalimul mar'ah ya Rasulullah?" Apakah tatkala dia bertanya, Ummu Salamah waktu mendengar pertanyaan Ummu Sulaim, Ummu Salamah bertanya, "Hal tahtalimul mar'atu ya Rasulullah?" Apakah wanita mimpi mimpi berhubungan, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, faghattat Ummu Salamah wajhaha. Waktu Ummu Sulaim bertanya, ada Ummu Salamah di situ. Waktu Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita kalau mimpi berhubungan dengan lelaki wajib mandi junub?" Maka saking malunya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah pun menutup wajahnya dengan kain, ya, karena malu, tersipu malu mendengar pertanyaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, fadhahikat Ummu Salamah. Ummu Salamah tertawa mendengar pertanyaan tersebut, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika wanita atau lelaki hukumnya sama bermimpi
melakukan hubungan senggama, ya apakah dengan siapapun ya, apa dengan istrinya atau dengan yang lainnya ya, istri pertama, istri kedua, ya, nggak ada urusan ya. Pokoknya mimpi atau mungkin melihat sesuatu yang membuat hasratnya dan yang lainnya, ya. Maka kemudian dia bangun dan dia melihat ada air basah di celananya, ya, maka dia wajib mandi junub. Tetapi kalau ternyata dia bangun ternyata tidak ada air di celananya, tidak ada basah, berarti tidak wajib mandi junub, ya. Berarti mimpi dia tidak sampai terjadi ejakulasi, ya. Tidak wajib mandi junub. Jadi hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani, baik laki-laki maupun wanita. Demikian juga kalau seorang bangun tidur kemudian dia mendapati ada basah di celananya, di roknya atau di celananya. Sementara dia tidak ingat bahwa dia sedang mimpi. Dia bingung, saya mimpi atau tidak? Saya tidak mimpi, kok dapati basah. Maka dia lihat, kalau air yang dia di celananya tersebut, dia cium dan dia yakin ini kan ada air mani punya bau aroma tersendiri. Kalau dia cium ternyata ini aroma mani, maka dia wajib mandi junub. Tapi kalau ternyata dia cium tidak ada aroma mani, ya, maka bisa jadi madhi, bisa jadi hanya sekedar mungkin cairan kencing yang keluar, maka dia tidak wajib mandi junub. Hukum asalnya dia suci. Hukum asalnya dia suci. Saya ulangi, dia hanya wajib mandi junub kalau dia yakin air maninya keluar dan dia lihat itu benar-benar air mani, maka dia wajib mandi junub. Adapun kalau dia ternyata tidak keluar air mani atau dia ragu ini air apa, maka tidak wajib mandi junub, karena hukum asal seorang dalam kondisi suci, dan kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Taib. Kita lanjutkan. Jadi kalau masalah agama perlu untuk kita ketahui, maka kita bertanya, ya. Meskipun terkadang malu untuk kita tanyakan. Betapa banyak orang malu untuk bertanya, akhirnya dia salah, ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji wanita Ansar. Dia berkata, "Ni'man nisa nisaul Ansar, lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, bertafakuh dalam masalah agama, ya. Karena penting, sebagian wanita mungkin malu padahal dia perlu tahu masalah kewanitaan, masalah haid, masalah nifas, masalah cairan yang keluar dari kemaluannya, masalah berkaitan dengan jima misalnya, ya. Dia harus bertanya. Kalau dia tidak bertanya mungkin dia tidak tahu jawabannya. Maka kalau memang tidak ada jalan kecuali dengan bertanya, maka hendaknya dia bertanya. Ya, meskipun dia mungkin malu, jangan sampai rasa malunya membuat dia tidak bertanya, akhirnya dia pun salah dalam mengambil hukum. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, ya. Bab araqul junubi wa annal muslim la yanjus. Bab tentang keringatnya orang yang junub dan bahwasanya seorang muslim tidaklah najis. Bagaimana hukum keringat seorang yang sedang junub? Tidak najis. Wa annal muslim la yanjus. Demikian juga seorang muslim meskipun junub tidak najis. Apa dalilnya? Dalilnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Humaid, qala haddatsana Bakar an Abi Rafi an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'dhi tariqil Madinah wa huwa junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Hurairah di sebagian jalan-jalan di kota Madinah, sementara Abu Hurairah dalam kondisi junub. Fan khanastu minhu, aku pun setelah ketemu dengan Nabi, aku pun pergi diam-diam, ya, pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba faktasala thumma jaa. Kemudian Abu Hurairah pun pergi, kemudian dia pun mandi junub, kemudian dia datang lagi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Tadi engkau di mana wahai Abu Hurairah? Kok pergi? Ya. Qala kuntu junuban. Maka Abu Hurairah menjelaskan, saya tadi junub ya Rasulullah, makanya saya pergi. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku tidak ingin ngobrol dengan engkau, duduk bersamamu sementara aku dalam kondisi tidak suci. Maka Nabi berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Innal muslim la yanjus. Sungguhnya seorang muslim tidaklah najis. Orang muslim tidaklah najis, ya. Saya ulangi, Abu Hurairah sedang berjalan di kota Madinah dalam kondisi junub, ya.
Kemudian di tengah jalan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia pun diam-diam pergi, ya. Maka Nabi bertanya, "Kau tadi kemana? Kau tidak kelihatan?" Kata Abu Hurairah, "Saya tadi junub, makanya saya pulang mandi dan saya tidak ingin duduk bersama engkau sementara aku dalam kondisi tidak suci." Nabi kaget, kata Nabi, "Subhanallah, Maha suci Allah. Innal muslim la yanjus." Sungguhnya seorang muslim tidak najis. Artinya tidak perlu kau melakukan demikian. Kau tidak najis, duduk denganku tidak mengapa, ya. Ini dalil hadis ini, ya, bahwasanya pertama Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Nabi bertanya, "Tadi kau kemana?" Ya. Dan hadis riwayat tentang Nabi tidak tahu ilmu gaib terlalu banyak. Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu ilmu gaib, sebagian ilmu gaib yang Allah kasih tahu untuk keperluan masalah kenabian sebagai bukti dia seorang nabi. Tapi Nabi tidak tahu gaib secara mutlak dan dalilnya terlalu banyak. Tadi Nabi bertanya siapa yang datang, Nabi tanya dulu, "Saya Ummu Hani." Sekarang Nabi bertanya lagi, "Tadi engkau kemana?" Nabi tidak tahu. Ya, Nabi waktu kalung istrinya hilang, Nabi pun tidak tahu di mana, ya. Istrinya pun belum pulang, Nabi pun tidak tahu, Aisyah belum pulang, ya. Jadi terlalu banyak dalil Nabi tidak tahu ilmu gaib, ya. Maka jangan percaya kalau ada orang, ya, tahu, saya tahu di sini, saya tahu di sana. Ente dukun memang, ya. Bilang ente dukun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimana begitu besar penghormatan para sahabat terhadap Nabi, ya. Mereka berjalan-jalan di pasar, kemudian tatkala ketemu Nabi tidak ingin dalam kondisi apa? Junub. Sehingga Abu Hurairah pun pulang mandi agar dalam kondisi suci bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi menegur, itu salah. Seharusnya tidak usah demikian. Innal mu'min la yanjus. Engkau tidak najis wahai Abu Hurairah. Jadi tidak mengapa bertemu denganku, tidak mengapa berjabat tangan denganku, tidak mengapa ngobrol denganku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan bertelekan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau baca Quran sementara Aisyah dalam kondisi haid. Dalam kondisi apa? Haid, bukan sekedar junub, haid, najis masih keluar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertelekan di pangkuan Aisyah yang dalam kondisi bersih sambil baca Al-Qur'an. Tidak mengapa, apalagi hanya sekedar junub yang tidak ada najis secara hissi, hanya sekedar kondisi tubuh yang berhadas, ya. Maka tidak mengapa. Kemudian juga ini dalil bahwasanya kalau seorang kaget atau takjub dengan sesuatu, apakah karena kagum atau karena mengingkari, maka boleh mengucapkan subhanallah. Boleh mengucapkan apa? Subhanallah. Mengingkari juga boleh. Subhanallah, kagum juga Maha suci Allah dengan keindahan ciptaannya misalnya, atau Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi boleh takjub mengucapkan apa? Subhanallah. Dalam riwayat yang lain kadang Nabi mengatakan Allahu Akbar sebagai bentuk takjub terhadap apa yang kita lihat. Ini juga dalil bahwasanya seorang yang junub, ya, boleh berjalan ke sana ke sini, ya. Yang afdal dia segera mandi menghilangkan junubnya. Tetapi boleh dia menunda mandi junubnya dan dia boleh melakukan kegiatan pergi ke pasar. Abu Hurairah tadi jalan-jalan di kota Madinah. Tidak ada masalah. Yang penting kalau pas salat jangan dalam kondisi apa? Junub. Intinya demikian. Ya, yang terbaik dia segera mandi, tetapi kalau dia mengakhirkan mandi junub maka tidak mengapa. Kemudian juga dalil bahwasanya seorang kalau sedang berjalan sama rombongannya, terus ada kepala rombongan, kalau dia hendak pergi maka kasih tahu. Jangan pergi nyelonong begitu saja, tapi kasih tahu. Oleh karenanya Nabi bertanya, "Tadi engkau kemana wahai Abu Hurairah? Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi engkau kemana?" Kenapa? Karena Abu Hurairah berkata, "Fan khanastu minhu." Aku pergi diam-diam. Di antara adab harusnya kasih tahu, "Ya Rasulullah, saya mau pergi dulu, saya mau ada keperluan ini," sehingga sang kepala rombongan tidak mencari-cari atau sahabatnya tidak mencari dia di mana. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya atau bab berikutnya. Bab al-junub yakhruju wa yamshi fi suqi wa ghairihi. Bab tentang seorang junub, dia keluar dan berjalan di pasar, ya, atau selain pasar. Tidak ada masalah, ya. Dalilnya jelas tadi, di antaranya hadis Abu Hurairah tadi. Abu Hurairah junub, dia jalan-jalan di kota Madinah. Akhirnya ketemu Nabi. Berarti boleh, ya. Junub bukan berarti mendem di rumah, tetapi dia boleh jalan melakukan kegiatannya. Yang penting ketika mau salat dia harus mandi junub. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil yang lain. Qala Atha yahtajimul junub.
orang yang junub boleh berhijamah. Karena dahulu ada keyakinan kalau sedang junub tidak boleh hijamah. Nanti darahnya begini-begini, tidak ada masalah, tidak ada bedanya orang junub dengan tidak junub. Wa yuqallimu adfarahu, orang junub boleh potong kuku. Ada meyakini kalau lagi junub kukunya belum dimandiin jangan dibuang ya. Nanti kalau dia sudah mandi junub kukunya kumpulin mandi junubin lagi kukunya. Enggak, tinggal potong saja junub. Wa yahliqu ra'sahu, orang junub boleh cukur apa? Rambut, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah, rambutnya enggak perlu dimandiin, enggak ada masalah ya. Dibuang kotoran. Wa illam yatawadda, meskipun dia tidak berwudu, meskipun tidak berwudu. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang orang junub boleh berjalan keluar dari rumahnya. Beliau berkata, qala haddatsana Abdul A'la bin Hammad, qala haddatsana Yazid bin Zurai', qala haddatsana Sa'id an Qatadah anna Anas bin Malik haddatsahum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahidah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggauli istrinya seluruhnya dalam satu malam. Walahu yauma idzin tis'u niswah, dan ketika itu Nabi memiliki 9 istri. Memiliki 9 istri. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, Nabi setelah menggauli istri yang salah satunya, Nabi tentu keluar dari rumahnya, ya enggak? Berarti dia keluar rumah menuju rumah istri berikutnya. Setelah digauli dan Nabi ya setelah menggauli Nabi keluar lagi ke rumah istri yang lain. Berarti Nabi berjalan-jalan ya, artinya dari rumah yang satu ke rumah berikutnya, kemudian pindah ke rumah berikutnya, dan dia terus, beliau tidak mandi kecuali di penghujung. Setelah semua beliau gauli baru kemudian beliau alaihi salatu wasalam mandi junub sekali saja. Ini dalil dipahami oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya orang junub boleh keluar rumah. Nah, boleh keluar rumah ke rumah istri yang lainnya, boleh keluar rumah ke pasar, ke mana saja enggak ada masalah. Dan sebagaimana telah kita jelaskan, hal ini juga ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah tadi sebelumnya, di mana beliau sebelum mandi junub sudah jalan-jalan di kota Madinah. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari mengulangi hadis tersebut. Qala haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Humaid an Bakar an Abi Rafi' an Abi Hurairah qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam kondisi junub. Fa akhadha bi yadi, maka Nabi pun pegang tanganku. Nabi pegang Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah dalam kondisi apa? Junub. Fa masyaitu ma'ahu hatta qa'ada. Kemudian aku pun dipegang tangannya oleh Nabi. Subhanallah. Nabi begitu karimnya, begitu mulianya, muridnya dipegang apa? Tangannya ya. Begitu lembutnya Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, bayangkan yang pegang tangan Abu Hurairah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Hurairah dalam kondisi apa? Junub. Hatta qa'ada, sampai Nabi akhirnya duduk. Fansalaltu, aku pun diam-diam kabur. Fa ataitu rajul ar-rahla faktasaltu, aku pun pulang ke rumah, aku pun mandi. Tsumma ji'tu wa huwa qa'id, dan aku datang kembali dan beliau masih dalam kondisi duduk. Abu Hurairah ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi masih duduk di situ. Kemudian faqala, Nabi berkata, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Engkau tadi dari mana wahai Abu Hurairah? Faqultu lahu, aku katakan aku tadi mandi junub, kemudian aku mandi dan aku balik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah ya Abu Hurairah, innal mu'mina la yanjus." Maha suci Allah wahai Abu Hurairah, sungguhnya seorang mukmin tidaklah najis. Tidak harus mandi. Duduk sama saya enggak ada masalah. Taib. Kita lanjutkan. Malam ini saya ingin habiskan Kitabul Ghusl ya, karena supaya minggu depan kita masuk Kitabul Haid ya. Antum ingin tahu kan tentang masalah haid kan? Perlu bagi antum ya. Baik yang sudah menikah maupun yang jomblo ya. Taib. Bab kainunatil junubi fil bait idza tawadda, yaitu kondisi seorang junub di rumah jika dia sudah wudu. Jadi orang junub kalau dia tidak sempat mandi, disunahkan bagi dia untuk berwudu sehingga lebih ringan junubnya. Makanya kalau orang junub misalnya iktikaf, kemudian dia di masjid, kemudian dia ingin terus di masjid sebelum sempat mandi, dia boleh wudu dulu, dan ini meringankan hadasnya. Meringankan apa? Hadasnya. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mereka kalau tidur di masjid kemudian mereka dalam kondisi junub karena mimpi basah misalnya, maka mereka yang belum sempat mandi berwudu sehingga mengurangi hadasnya. Maka disunahkan bagi orang yang junub kalau dia ingin menunda mandi junubnya, dia boleh berwudu terlebih dahulu. Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Hisham wa Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah.
Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junub? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sementara beliau dalam kondisi junub? Qalat na'am. Kata Aisyah, benar, Nabi dalam kondisi junub, belum mandi junub, beliau tidur. Wa yatawadda, tetapi beliau berwudu terlebih dahulu. Beliau berwudu terlebih dahulu. Ya. Kata para ulama, karena dengan seorang berwudu, ya, dia tidak junub secara sempurna. Hadasnya berkurang, hadasnya menjadi lebih ringan, ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junub, sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya atau patungnya atau junub. Ada tambahan, tidak masuk rumah yang ada orang junub, maka hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, ya. Karena sebenarnya ulama mengatakan kenapa dia anjurkan seorang berwudu tatkala junub? Karena kalau dalam kondisi junub dia belum berwudu, malaikat tidak masuk ke rumahnya, malaikat rahmat. Maka hendaknya dia berwudu. Tapi hadis itu dhaif. Taib, kita lanjutkan hadis bab berikutnya, bab naumul junub, babun naumul junub, bab tentang tidurnya orang yang junub. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Nafi' an Ibni Umar anna Umar bin Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Apakah seorang di antara kami dalam kondisi junub boleh tidur? Qala na'am. Kata Nabi, boleh. Idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub. Jika salah seorang dari kalian dalam kondisi junub, dia berwudu dan dia tidur meskipun dalam kondisi junub. Ya. Meskipun dalam kondisi junub. Ini juga menguatkan bahwasanya seorang yang sedang dalam kondisi junub, maka hendaknya dia berwudu sebelum tidur. Demikian juga bab berikutnya. Babun al-junub yatawaddau tsumma yanam. Bahwasanya orang yang junub dia berwudu kemudian dia tidur. Sama pembahasannya. Kata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Ubaidillah bin Abi Ja'far, an Muhammad bin Abdurrahman, an Urwah, an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun, ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, padahal beliau dalam kondisi junub, maka beliau pun mencuci kemaluan beliau, kemudian beliau pun berwudu untuk salat. Ini ada tambahan. Jadi kalau seorang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia ingin tidur, bersihkan dulu kemaluan, kemudian berwudu, kemudian apa? Tidur. Kemudian tidur. Oleh karenanya disunahkan bagi seorang yang hendak tidur dalam kondisi junub berwudu. Demikian juga orang junub ingin makan dan minum juga disunahkan untuk berwudu. Dalam hadis kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam yatawadda wudu'ahu lis-salat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dalam kondisi junub dan ingin makan dan minum dan ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang junub disunahkan untuk berwudu sebelum makan. Taib. Apa yang disunahkan bagi orang junub untuk berwudu? Tadi kita sebutkan kalau ingin apa? Tidur. Yang kedua ingin apa? Makan. Sekaligus ingin minum. Yang ketiga kalau ingin mengulangi jima, disunahkan juga untuk apa? Berwudu, ya. Baik. Permisi. Jadi ada khilaf tentang masalah hukum wudu bagi orang yang junub. Kalau dia tidak mandi junub, apa hukumnya? Jadi hukum wudu bagi orang yang menunda mandi junub. Ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan
Wudu yang dimaksud secara bahasa yaitu nadhafah, yaitu membersihkan. Ini pendapat sebagian ulama, namun pendapat ini lemah. Yang benar wudu yang dimaksud adalah wudu syar'i, seperti wudu mau salat, seperti wudu salat. Nah, yang berpendapat bahwasanya wudu tersebut wudu, karena sebenarnya mengatakan itu maksudnya bukan wudu, yang penting bersih-bersih sudah boleh tidur. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun wudu yang pendapat kedua mengatakan wudu syar'i, yang dimaksud wudu di sini wudu syar'i, ini pun ada khilaf. Ada yang mengatakan wudu tersebut wudu hukumnya wajib. Dan ini pendapat zahiriyah. Ada yang mengatakan wujud tersebut mustahab, disunahkan. Disunahkan, ini jumhur. Jumhur ulama mayoritas. Ada yang mengatakan wudu tersebut hanya sekedar ibahah. Ibahahnya dibolehkan. Bolehkan saja, tidak sampai derajat sunnah. Maka ini pendapat Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, muridnya Abu Hanifah. Kenapa dia berpendapat bahwasanya wudu tersebut tidak sunnah, hanya sekedar boleh? Ya, karena ada dalil dalam Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Ibnu Majah dan Sunan Tirmidzi. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub, thumma yanam, ya, walam yamussa ma'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub dan beliau tidur dan beliau tidak menyentuh air sama sekali. Beliau tidak menyentuh air sama sekali, ya. Sehingga hadis ini menunjukkan Nabi pernah tidur tanpa berwudu sama sekali, tanpa berwudu sama sekali. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis tersebut. Mayoritas ulama mendhaifkan seperti Imam Ahmad, kemudian juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Abu Daud, ya. Sebagian ulama mensahihkan, ya, mensahihkan hadis tersebut. Kalaupun sahih, maka dijelaskan itu untuk menjelaskan bahwasanya boleh. Nabi pernah sekali tidur dalam kondisi junub tanpa berwudu. Ya. Tetapi kebanyakan kondisi Nabi, beliau kalau junub, ya, maka beliau sebelum tidur beliau berwudu, ya. Maka yang benar bahwasanya berwudu bagi orang yang junub, yang menunda mandi junub, kalau dia ingin tidur maka hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai derajat wajib. Dan juga bukan sekedar boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau seorang misalnya tidur tanpa berwudu, ya tidak apa-apa, dia tidak berdosa karena hukumnya hanya apa? Sunnah. Dan ini pendapat yang lebih benar. Wallahu alam bishawab. Jadi yang benar ini, ya, pendapat jumhur ulama bahwasanya wudu tersebut hukumnya sunnah. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Kalau sudah tolong hapus, ya. Bab belum biar. Belum, masih. Difoto deh, foto cepat. Bab idzal talqal khitanani. Bab tentang jika bertemu dua khitan. Bertemu dua khitan. Khitan lelaki maupun khitan wanita. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah. Qala haddatsana Hisham tahwil wa qala haddatsana Abu Nuaim an Hisham an Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Jika seorang lelaki telah duduk di antara 4 cabang wanita, thumma jahadaha, kemudian dia melakukan penetrasi atau senggama, faqad wajibal ghuslu, maka telah wajib mandi junub. Ini hadis 17 tahun ke atas, ya. Jadi tentang hukum, maksud hadis ini tentang hukum orang yang menjimai istrinya meskipun belum ejakulasi. Apakah dia wajib mandi junub atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mandi junub. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza jalasa baina syu'abihal arba, kalau seorang sudah duduk di antara dua cabang, empat cabang wanita, itu di antara kedua tangannya, di antara kedua kakinya. Ini kinayah dari dia sedang menggauli istrinya. Ya, jadi Nabi SAW juga sering berbicara dengan kinayah agar tidak kelihatan vulgar. Sebisa mungkin kalau tidak vulgar maka jangan vulgar. Tapi maksudnya demikian. Jika seorang lelaki sedang duduk di antara empat cabang wanita, maksudnya di antara dua tangannya dan di dua kakinya atau pahanya, kemudian dia pun melakukan penetrasi, kata Nabi, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi junub. Dalam riwayat yang lain, wa illam yunzil, meskipun dia tidak ejakulasi, meskipun dia tidak keluar air mani. Apa definisi jima? Ya, definisi jima. Jima yaitu adalah iltiqal al-khitanani. Iltiqa al-khitanaini, khitanaini, yaitu pertemuan dua areal sunat, yaitu lelaki dan wanita. Ini definisi jima. Ya, adapun jika tidak terjadi iltiqa al-khitanain, jika tidak terjadi pertemuan dua areal sunat, maka belum dikatakan jima. Contoh seorang, ya, dan ini saya sering sampaikan, seorang misalnya di bulan Ramadan kemudian dia mencumbuhi istrinya. Kemudian mohon maaf misalnya dia memainkan kemaluannya di areal sekitar kemaluan istrinya tapi belum sempat masuk. Kemudian dia terjadi ejakulasi. Maka dia puasanya batal tapi dia tidak bayar kafarah. Kenapa? Karena dia belum jima, ya. Saya tidak mau ulang dua kali, cukup sekali. Ente dengar baik-baik. Ente dengar baik-baik, ya. Baik. Kita lanjutkan, ya. Sama misalnya, dan kasus pernah sering saya ada terjemahkan kasus di Madinah di kantor mahkamah. Kalau ada seorang lelaki kemudian menggauli seorang wanita, terjadi perzinahan. Maka biasanya hakim bertanya kepada sang wanita, apakah telah terjadi penetrasi? Apakah ilaj, yaitu kemaluan sang lelaki masuk ke kemaluanmu, atau cuma di luarnya, atau cuma sebagiannya misalnya? Untuk apa? Untuk menekankan telah terjadi jima atau tidak. Kalau belum terjadi jima, maka hukumnya berbeda. Kalau sudah jadi jima, maka hukumnya ada khusus, hukum syar'i. Kalau seorang sudah menikah maka dirajam, kalau belum menikah maka dicambuk, didera, ya. Kalau ternyata belum terjadi jima, maka hukumnya lebih ringan daripada itu. Ya, maka perlu kita ketahui apa itu jima. Jima adalah pertemuan dua areal sunat. Adapun laki-laki, kita tahu bahwasanya laki-laki disunat yaitu bagian kulit yang menutupi kepala zakar, ya. Bukan zakar seluruhnya, ya. Yang disunat cuma kulit yang menutupi kepala zakar, itu yang dipotong. Dipotong, maka kemudian muncullah kepala zakar, maka bagian bawah itu, bagian persis di kulit dipotong, itulah tempat khitan. Itulah tempat khitan. Makanya tidak dikatakan jima kecuali kalau hasyafah kepala zakar tersebut sudah masuk seluruhnya ke dalam kemaluan wanita, baru terjadi jima. Kalau ternyata hasyafah kepala zakar, ingat bukan zakar seluruhnya, ya. Kepala zakar kalau ternyata baru masuk 1/2, 1/3, ya, maka belum terjadi jima, karena belum sampai pada titik bawah yang merupakan areal dipotongnya apa? Kulit tersebut. Paham? Tidak ada siaran ulang, ya. Paham? Taib. Yang jomblo jelas pahamin. Taib. Yang kedua jomblo nggak paham. Adapun khitannya wanita, ini agak berat, ya. Tapi saya harus sampaikan, ya. Apa khitan wanita? Wanita di khitan, ya. Terjadi banyak salah praktik dalam khitan wanita, ya. Pada kemaluan wanita ada namanya bidrah atau yang disebut dengan klitoris dalam bahasa kita.
Di atas klitoris ada semacam kulit, kulfah menutupi, ya seperti, mohon maaf, seperti jeger ayam. Itulah yang dipotong. Itulah yang dipotong, tapi tidak boleh banyak-banyak. Kata Nabi SAW, la tanhiki, fa inna dzalika khairun lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'al. Jangan dipotong habis, karena itu lebih baik bagi sang wanita dan lebih disukai oleh sang suami. Nah, banyak praktek-praktek sunat yang salah. Contoh yang dipotong adalah klitoris. Pada situ tempat pusat rangsangan, di situ dipotong. Atau yang dipotong ada 2 bibir atas, 2 bibir bawah. Di kemaluan wanita ada 2 bibir atas, 2 bibir bawah. Ada yang motong semuanya, ada yang potong cuma 2 bibir atas, ada yang motong atas dan bawah. Sehingga ini menjadikan wanita akhirnya tidak berhasrat dan tidak tertarik bagi suaminya, dan ini merepotkan suami. Ya. Karena suami ingin berhubungan, istrinya tidak tertarik. Di antaranya karena hal-hal yang menimbulkan hasrat dipotong tatkala sunat, dan ini dilakukan di sebagian negara, ya, dipotong seperti itu, dan itu salah. Oleh karena yang dipotong adalah bagian bukan klitorisnya, tetapi bagian atas, yang di atas klitoris itu pun tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Nabi menjelaskan karena itu lebih baik bagi sang wanita dan lebih baik disukai oleh suami. Kalau wanita tidak disunat, apalagi sebagian suku seperti suku Arab dan yang lainnya, kalau wanita tidak disunat, maka hasratnya menggebu-gebu. Bisa jadi dia sama suaminya tidak cukup, akhirnya dia pun terjerumus dalam zina kalau tidak disunat. Tapi kalau disunat habis, dia tidak berhasrat, tidak baik bagi dia, dan akhirnya pun suaminya pun repot untuk bisa menggaulinya karena dia tidak berhasrat. Maka Nabi menyuruh hanya potong sedikit, tidak boleh dihabisin. Sehingga wanita syahwatnya menjadi kurang, karena kita tahu namanya lelaki sering keluar rumah, sering kerja, terkadang bersafar, sehingga dia sabar menanti. Ya, kalau dia disunat maka berkurang hasratnya, dan itu adalah fitrah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah bagian yang disunat pada wanita. Paham? Tidak perlu digambar kan? Sudah jelas. Jelas. Tidak perlu. Jadi ini sudah jelas dan tidak ada siaran ulang. Nah, yang namanya jima adalah iltiqa'il khitanain, yaitu pertemuan antara bagian kulit yang dipotong, yaitu persis di bawah kepala zakar, dengan bagian tersebut. Makanya dikatakan jima tidak mungkin terjadi kecuali hasyafah, kepala zakar masuk seluruhnya. Kalau ternyata tidak masuk seluruhnya, maka belum bagian kulit yang dipotong tersebut belum ketemu dengan bagian tempat wanita disunat. Ya. Intinya kalau para ulama mendefinisikan, kalau hasyafah masuk seluruhnya baru disebut jima. Kalau belum masuk seluruhnya maka tidak disebut jima. Dari sini kita tahu jika seorang laki menggauli istrinya, kemudian ternyata tidak masuk seluruh kepala zakar, ya, bukan kemaluan seluruhnya, hanya kepala zakar. Kalau belum masuk seluruhnya, belum terjadi jima. Tetapi kalau sudah masuk seluruh kepala zakar, meskipun zakarnya belum seluruhnya masuk, sudah disebut dengan apa? Sebut apa? Paham tidak? Jangan pura-pura tidak paham. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khitan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dianjurkan dilakukan tatkala masih kecil. Makanya kebiasaan orang Arab, mereka mengkhitan anak mereka masih kecil. Umur 7 hari khitan, 2 minggu khitan. Saya pernah antar anak teman saya umur sebulan kalau enggak salah. Ya, mana mau sunat? Masya Allah, masih umur apa? Sebulan sudah disunat oleh dokter, kemudian digunting oleh Pak Dokter. Ya. Jangan sampai sudah besar, karena sudah besar, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau dia masih kecil, yang tersakiti cuma badannya. Tapi kalau dia sudah besar disunatin, yang tersakiti badannya dan hatinya. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Makanya kasihan. Dia malu, kemudian dipotong. Tapi kalau kita biasanya lulus SD berapa? Disunat. Ya, dia mungkin belum mengerti lah lulus SD. Nanti kita kasih mainan, kasih apa. Ya, anak saya kemarin umur 4 tahun saya sunat ya. Saya sunat ya. Yang lainnya setelah kelas 4 SD atau ya. Intinya kalau bisa anak itu disunat masih kecil itu lebih baik ya. Wanita, kalau laki-laki yang rajih dalam pendapat ulama, laki-laki wajib sunat. Adapun wanita yang rajih tidak wajib ya, tidak wajib. Seandainya tidak disunat tidak mengapa. Tapi tadi disunat perlu, tapi tadi harus hati-hati, harus orang yang tahu di bagian mana yang dipotong, karena khawatir kalau dia salah potong akhirnya tadi mudarat bagi sang wanita. Nah, orang yang melakukan jima dengan istrinya, jika sudah terjadi jima, meskipun belum terjadi ejakulasi,
baik laki-laki maupun perempuannya, maka sudah wajib mandi junub meskipun belum keluar air mani. Baik, kita lanjutkan. Bab terakhir ya dari Kitabul Ghusl ya. Bab ke-29. Bab ghuslu ma yusibu min farjil mar'ah. Bab tentang mencuci ya bagian kemaluan yang mengenai kemaluan wanita. Mencuci bagian kemaluan lelaki yang mengenai kemaluan wanita. Ya. Ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya kalau terjadi jima tetapi belum terjadi inzal, ejakulasi, maka tidak wajib mandi junub. Tidak wajib mandi junub. Kenapa? Karena dahulu di zaman Nabi SAW, kalau belum ejakulasi tidak wajib mandi junub. Hanya sekedar wudu, ya, karena batal wudunya, tetapi tidak wajib mandi junub. Dan Nabi pernah bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sungguhnya air karena air. Sungguhnya air karena air, maksudnya hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Hanya wajib mandi junub kalau keluar air mani. Tetapi hadis ini kemudian mansukh. Aturannya kemudian berubah, bahwasanya kalau sudah terjadi jima, mau keluar enggak keluar tetap wajib mandi junub. Nah, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari pada bab yang terakhir ini tentang hadis-hadis yang sudah dimansukhkan. Bahwasanya kalau belum terjadi ejakulasi tidak perlu mandi junub. Dulu pernah begitu, tapi sudah mansukh. Paham atau tidak? Taib. Saya bawakan hadisnya. Qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris anil Husain qala Yahya akhbarani Abu Salama anna Atha bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid al-Juhani akhbarahu annahu sa'ala Utsman bin Affan. Bahwasanya Khalid al-Juhani bertanya kepada Utsman bin Affan. Faqala, "Ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu falam yumni?" Bagaimana menurut Anda wahai Utsman, jika seorang lelaki menggauli istrinya kemudian tidak ejakulasi? Qala Utsman yatawadda kama yatawaddau lis-salat wa yaksilu dzakarahu. Cukup dia wudu sebagaimana wudu hendak salat, dan dia cukup mencuci kemaluannya yang tadi sudah mengenai kemaluan istrinya. Qala Utsman, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya dengar hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an dzalika Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awwam wa Talha bin Ubaidillah. Kata Khalid al-Juhani, selain saya tanya kepada Utsman, saya tanya juga kepada Ali bin Abi Thalib. Saya tanya juga kepada Zubair bin Awwam. Saya tanya juga kepada Talha bin Ubaidillah. Saya tanya juga kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, fa amaruhu bidzalik. Ternyata fatwa mereka semua sama, kalau belum ejakulasi hanya sekedar apa? Wudu. Tidak perlu mandi junub. Namun telah datang hadis-hadis menunjukkan itu semua mansukh, bahwasanya kalau sudah bersenggama meskipun tidak keluar air mani maka tetap mandi junub. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis terakhir, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi qala akhbarani Abu Ayyub qala akhbarani Ubay bin Ka'ab annahu qala. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza jama'a ar-rajulu al-mar'ata falam yunzil." Jika seorang laki menggauli seorang wanita kemudian dia tidak ejakulasi, tidak keluar air maninya. Qala yaksilu ma masal mar'ata minhu. Cukup dia mencuci kemaluannya yang menyentuh sang wanita. Tsumma yatawaddau wa yusalli. Kemudian dia wudu dan salat, tidak harus mandi. Ini pendapat dulu. Qala Abu Abdullah, Al-Imam Al-Bukhari mengomentari, al-ghuslu ahwat. Tentu meskipun ada yang berpendapat demikian dan memang khilaf ya. Ada yang berpendapat kalau belum ejakulasi tidak perlu mandi. Namun yang benar bahwasanya harus mandi karena sudah mansukh. Makanya Imam Bukhari berkata setelah membawakan hadis-hadis ini, beliau berkata, al-ghuslu ahwat, mandi lebih hati-hati. Wa dzalikal akhir, dan mandi adalah hukum terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bayyana liikhtilafihim. Saya sebutkan bab hadis-hadis ini untuk menjelaskan ada khilaf di kalangan para ulama masalah ini. Faham? Ada sebagian ulama berpendapat kalau belum ejakulasi maka tidak harus mandi junub, namun yang benar harus mandi junub meskipun tidak ejakulasi. Alhamdulillah kita sudah selesai dari Kitabul Ghusl. Insyaallah pekan depan kita masuk dalam Kitabul Haid. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya saya persilakan.
Apabila seorang dalam kondisi junub lalu dia meninggal dunia, apakah dia meninggal dalam keadaan berdosa? Jawabannya tidak. Ya. Junub bukan dosa. Ya. Ya, junub bukan apa? Dosa, dan seorang boleh menunda ya mandi junub, tidak ada masalah. Jika seorang meninggal dalam kondisi junub, maka dia tidak berdosa. Kecuali junubnya karena dosa, ya itu baru berdosa. Dia berzina misalnya ya. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Apakah boleh saya bertanya kepada calon istri perihal kemaluannya yang disunat? Disunat secara habis atau disisakan setengah? Istri pun mana tahu. Dia mana tahu dulu seperti apa, kemudian setelah sunat seperti apa. Dia enggak ngerti. Ente perhatikan baik-baik. Dia masa tanya istri, yang enggak perlulah. Itu enggak tahu ya. Istri biasanya sunat masih kecil dia ya. Masih kecil, dia tidak tahu dulu apa before dan after, dia nggak tahu ya. Terus dari mana dia mau tahu? Antum perhatikan baik-baik. Kalau ada mungkin kurang berhasrat, mungkin antum yang salah. Jangan salahkan istri terus ya. Mungkin antum kurang bisa baik dalam pemanasan dan yang lain. Jadi ikhwan, bagaimanapun wanita tidak disunat, tetap hasratnya tidak sama dengan lelaki. Lelaki itu hasratnya sangat cepat bergejolak, tidak sama dengan wanita. Ya, ya. Oleh karenanya Nabi mengatakan jika seorang melihat ya, wanita dari depan seperti setan, dari belakang seperti setan, artinya dihiasi oleh setan. Jika dia melihat sesuatu yang menggerakkan hatinya, segera pulang ke istrinya. Menunjukkan lelaki itu hasratnya cepat bergerak, ya, cepat bergerak. Wanita tidak demikian. Wanita tidak demikian. Ustaz, anda ingin bertanya, jika buang air kecil di pertengahan mandi, apakah harus mengulangi dari mencuci tangan? Ya, kalau kita buang air kecil di tengah pertengahan mandi junub kita belum selesai, kita lanjutkan, mandi junub kita sah, tetapi wudu kita batal. Wudu kita apa? Batal. Wudu kita batal. Maka hendaknya kita berwudu lagi. Atau kalau enggak, kita ulangi lagi dari awal supaya apa? Supaya sah. Tapi kalau sini kita lanjutkan, maka mandi tidak batal, tapi wudu kita apa? Batal. Maka kalau kita mau sholat, kita harus wudu lagi. Apa hukumnya air mani apabila menempel di baju atau di spray? Demikian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau sholat dengan baju yang ada air maninya? Ya. Air mani tidak najis, sebagaimana sudah kita jelaskan. Air mani tidak najis. Jika kena baju, kena spray, maka tidak mengapa. Tapi kita tentunya bersihkan karena tidak enak dipandang atau jijik atau yang lainnya. Tapi secara hukum najis dia tidak najis. Andainya seorang sholat ada bekas air maninya di bajunya, maka tidak mengapa. Dan itu pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah mengatakan, "Kuntu afruku," aku membersihkan air mani Nabi yang sudah kering, kemudian Nabi sholat sementara masih ada bekas air mani di bajunya, dan Nabi sholat dengan baju tersebut. Ini ada cerita panjang. Intinya ada seorang ikhwan, dia kenalan sama akhwat, teman SMP-nya. Kemudian karena sudah ngaji, maka dia pun tertarik, akhirnya dia nazar. Setelah nazar ternyata fisiknya tidak sesuai dengan harapannya. Akhirnya dia bimbang sekarang, ya. Apakah jika saya meninggalkannya karena dia tidak cantik, apakah saya berdosa? Saya takut bersalah jika membuatnya sedih. Masya Allah. Saya sudah istikharah, tahajud, puasa, tapi saya masih belum mendapatkan petunjuk berupa mimpi atau kemantapan hati. Intinya, kalau nazar ternyata tidak suka, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya, dalam hidup ini memang ada seperti itu. Ada namanya dilematis ya. Siapapun ya. Anda merasakan, saya juga merasakan. Kita menempuh kemudaratan yang lebih ringan daripada kemudaratan yang lebih besar. Kalau Anda tolak dia, dia mungkin sedih, mungkin dia nangis, mungkin apa. Ya sudah, daripada Anda terima, akhirnya Anda tiap hari tidak cinta sama dia. Kalau pernikahan yang tidak dibangun di atas cinta, akhirnya kecenderungan Anda akan menzalimi dia. Ya, kenapa? Kurang sayang, tidak dibelikan hadiah, tidak disayang. Kenapa? Anda tidak cinta, susah. Ya, menunggu cinta datang, kadang tidak datang. Ya, oleh karenanya benar ada orang menikah tidak cinta, akhirnya cinta setelah beberapa tahun. Itu terjadi dan itu wakil, realita terjadi. Tetapi apakah Anda bisa bertahan untuk sampai datang cinta kepada diri Anda? Kan tidak semudah itu.
Maka saya anjurkan kepada ikhwan ini, ya sudah, kalau dia tidak suka jangan dia paksa. Jangan dia paksa. Wanita tersebut sedih, ya sudah jelaskan qadarullah, cari alasan yang baik ya. Dengan alasan yang tidak menyinggung dia, tidak menyinggung fisiknya, dengan kata-kata yang baik sehingga dia bisa menerima. Setelah itu blokir ya. Jangan lagi main Instagram. Ini Instagram kadang-kadang begini repot ya. Ya, caranya sejak awal sudah salah ya. Yes. Ramadan lalu Anda pernah bercumbu dengan istri saat siang hari. Anda terangsang dan mengeluarkan air madhi. Apakah puasa Anda batal? Kalau yang keluar hanya madhi, maka tidak batal. Yang keluar mani, maka batal. Maka batal puasanya. Kan malam ada, ngapain siang-siang ya? Apakah sering mimpi berhubungan badan setelah salah satu ciri-ciri terkena sihir? Saya tidak tahu ya. Saya enggak tahu apakah itu ciri-ciri terkena sihir ya. Allah alam, saya enggak tahu ya. Tapi itu dialami oleh orang-orang salihat seperti tadi ya. Ummu Sulaim mimpi juga ya. Bukan cuma kita orang saleh juga mengalami hal demikian. Yang terakhir pembahasan tentang apakah orang junub boleh baca Al-Quran. Maka ini ada khilaf, namun 4 mazhab ya, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi mengatakan orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan wa kana la yahjubuhu min al-Qur'ani syai'un ya ghairul junub. Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah terhalangi dari membaca Al-Quran kecuali karena junub. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini datang dalam beberapa riwayat tapi semuanya dhaif ya. Meskipun dhaifnya tidak parah ya, tetapi hadisnya dhaif. Sehingga mazhab Zahiriyah mengatakan tidak mengapa baca Quran bagi orang yang junub. Namun telah datang dari 5 sahabat yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang junub baca Al-Quran. Di antaranya dari Umar bin Khattab, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud dan dari sahabat yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Oleh karenanya lebih hati-hati kita berpendapat dengan mazhab jumhur ulama, 4 mazhab bahwasanya orang junub tidak boleh baca Al-Quran. Beda dengan orang yang tidak berwudu. Kalau tidak berwudu boleh baca Quran. Ya, hadas kecil. Tapi kalau hadas besar seperti junub, maka tidak boleh baca Al-Quran. Ya. Berbeda dengan haid. Kalau haid boleh baca Al-Quran. Ya. Nanti insyaAllah kita akan bahas Kitabul Haid pada pekan depan insyaAllah ta'ala. Demikian, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.